Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota yang terkenal dengan deretan gunung yang menjulang tinggi dan langit yang biru cerah, terdapat sebuah pesantren terkenal yang dikenal oleh orang-orang seantero negeri. Pesantren itu terletak di tengah pedesaan yang jauh dari hingar-bingar kota besar. Pesantren ini dikenal dengan berbagai aturan yang sangat ketat dan penuh tradisi, tetapi juga memiliki atmosfer yang begitu menyenangkan bagi mereka yang memiliki jiwa petualang. Dan inilah tempat yang dipilih oleh dua saudara kembar, Sandi dan Rudi, untuk mengadu nasib mereka. Sandi dan Rudi adalah saudara kembar yang memiliki segala hal yang serupa, wajah, tubuh, bahkan kegemaran makan sate. Hanya saja, ada satu perbedaan kecil yang membedakan mereka, yaitu dalam hal kecerdasan. Sandi dikenal sebagai seorang yang cukup cerdas, sementara Rudi, mari kita katakan bahwa Rudi sedikit lebih lambat dalam memahami banyak hal. Namun, yang pasti, keduanya adalah duo yang selalu membuat kegaduhan kemanapun mereka pergi. Hari pertama mereka tiba di pesantren itu adalah hari yang penuh dengan kekacauan, dimulai dari perjalanan yang tidak terlupakan. Sandi dan Rudi naik bus umum yang berisikan berbagai orang yang hendak pergi ke berbagai tujuan. Mereka duduk berdampingan, masing-masing dengan tas besar di pangkuannya. "Rudi, udah siap mental?" tanya Sandi dengan penuh semangat. "Siap, siap. Tapi, kenapa ya? Gue ngerasa kayak gitu deh," jawab Rudi sambil menggaruk kepalanya yang sepertinya selalu ragu dengan apapun. Sandi menggelengkan kepala. "Tenang aja, bro. Kita kan kembar. Nggak ada yang bisa pisahin kita." Rudi tersenyum lebar, tapi dari raut wajahnya, sepertinya dia masih bingung tentang apa yang akan terjadi di pesantren nanti. Sesampainya di pesantren, mereka disambut oleh seorang ustadz yang tampaknya sangat serius dan penuh wibawa. Dengan suara tegas, ustadz itu memberi penjelasan tentang peraturan di pesantren. "Di sini, kita harus menjaga kebersihan, disiplin waktu, dan menjaga ketenangan. Semua kegiatan ada waktunya. Jangan coba-coba untuk bolos atau membuat keributan." Namun, Rudi yang tampaknya sudah terbuai dengan suasana baru dan petualangan yang menantinya, malah tertawa kecil. "Wah, ini kayak di film-film ya, San. Gimana, seru kan?" Sandi hanya bisa tersenyum canggung, berusaha untuk tidak terlihat terlalu aneh, meskipun di dalam hati dia mulai merasa sedikit khawatir dengan peraturan ketat yang diterapkan di pesantren ini. Dia mulai meraba-raba pikirannya, membayangkan hari-hari penuh tantangan yang harus mereka jalani. Sesudah pendaftaran selesai, mereka diminta untuk mengikuti kegiatan perkenalan. Disinilah bencana dimulai. Ketika ustadz mulai memanggil nama satu persatu, Sandi dan Rudi yang baru saja datang dari luar kota, tanpa sengaja, memberikan daftar nama mereka dengan cara yang sedikit aneh. "Nama saya Sandi," kata Sandi dengan percaya diri. "Dan saya Rudi," lanjut Rudi dengan suara penuh semangat. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat suasana semakin konyol. Ustadz yang mendengarkan nama mereka langsung bingung, mencoba mencari tahu lebih lanjut apakah mereka benar-benar saudara kembar atau ada yang salah. "Apakah kalian berdua ini satu keluarga?" tanya Ustadz dengan wajah serius. "Satu keluarga, kok?" jawab Sandi, bingung karena pertanyaan itu tidak terlalu jelas. "Kami kembar." "Jadi kalian ini benar-benar kembar?" tanya Ustadz lagi, ragu-ragu. "Tapi kok yang satu lebih tinggi sedikit dari yang lain?" Sandi, yang merasa sedikit cemas dengan pertanyaan ini, menjawab, "Oh, itu karena saya tidur lebih lama dari dia, jadi tumbuhnya sedikit lebih cepat." Rudi yang mendengar itu langsung tertawa keras. "Iya, jadi yang satu tidur sepanjang waktu, dan yang satu lagi tidur sambil mimpi jadi pahlawan." Ustadz dan beberapa santri yang mendengar perkataan itu tampak bingung. Tetapi,
Suasana semakin kocak ketika Sandi tiba-tiba mengganti topik dengan serius. Pokoknya, kami kembar. Jadi, kalau ada masalah, bisa langsung tanya ke kami berdua. Apa aja? Tanya Rudy tanpa berpikir. Pokoknya, jangan ganggu kami. Kami akan serius belajar di sini, jawab Sandi, berusaha menutupi rasa gugupnya. Sesudah beberapa menit kebingungannya, Ustadz yang masih terlihat bingung itu akhirnya menyerah. Ya sudah, kalau begitu, mari kita mulai aktivitas pertama, perkenalan dengan teman-teman pesantren. Namun, untuk Sandi dan Rudy, perkenalan itu tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Bukan hanya perkenalan yang berlangsung serba canggung, tetapi berbagai hal lucu pun mulai terjadi. Salah satu pertemuan dengan teman baru membuat Rudy sangat terkejut. Bro, kenapa lo bawa tongkat baseball ke sini? Tanya seorang teman baru di pesantren, ketika melihat Rudy memegang benda yang seharusnya tidak digunakan di lingkungan pesantren. Oh itu, gue bawa buat olahraga, bro. Kan, di sini ada olahraga, jawab Rudy santai, meskipun sebenarnya tongkat baseball itu lebih sering dia gunakan untuk bermain di halaman rumah daripada untuk olahraga yang sebenarnya. Sandi, yang merasa malu dengan kejadian itu, langsung menutup mulut Rudy yang sudah terlalu banyak bicara. Udah, bro, kita nggak mau kelihatan aneh di sini, oke? Tapi, Rudy yang selalu penuh kejutan itu tidak pernah bisa diam. Dia bahkan mulai berbicara dengan bahasa tubuh yang penuh semangat, seakan-akan setiap langkahnya adalah pertunjukan dramatis di atas panggung. Tentu saja, ini membuat suasana semakin konyol. Hari pertama di pesantren itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Sandi dan Rudy. Sejak saat itu, mereka tahu, perjalanan mereka tidak akan semudah yang dibayangkan. Tapi, seperti saudara kembar sejati, mereka selalu menghadapi segala tantangan dengan penuh tawa, meskipun keadaan kadang-kadang membuat mereka merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Dan siapa sangka, perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari-hari pertama di pesantren bisa dibilang seperti sebuah roller coaster yang tidak ada habisnya. Sandi dan Rudy, yang berdua memiliki pola pikir yang sangat berbeda, mulai menjalani rutinitas yang penuh dengan aturan yang kaku dan jadwal yang padat. Walaupun pesantren itu dikenal dengan kedisiplinannya, ternyata kebingungan dan kekacauan selalu mengikuti jejak mereka berdua. Di hari kedua mereka, Sandi dan Rudy mengikuti kegiatan belajar pagi yang dimulai dengan sholat berjamaah. Suasana pagi itu begitu sunyi, hanya terdengar suara adzan yang menggema di seluruh pesantren. Semua santri bergegas menuju masjid, tetapi, seperti biasa, Rudy memiliki cara yang sedikit berbeda untuk melakukannya. San, lo nggak ngerasa aneh nggak sih? Kayak banyak orang yang terus lihat kita, tanya Rudy sambil berbisik. Mereka sedang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Emang kenapa? Sandi jawab dengan tenang, meskipun dia juga merasa sedikit canggung. Gue ngerasa kayak kita ini selebritis gitu, San. Semua orang tatap kita terus, ujar Rudy, sambil melirik orang-orang yang lewat. Sandi hanya mengangguk, mencoba menenangkan Rudy. Udahlah, bro, mereka cuma penasaran sama kita karena kita kembar. Ini kan pesantren, bukan panggung hiburan. Tetapi Rudy, yang tak pernah bisa diam, langsung melompat-lompat kecil di samping Sandi, berpura-pura menjadi selebritis dengan gaya berlebihan. Lihat, gue kayak artis nih, San. Pantas aja mereka semua lihat. Melihat itu, Sandi pun tidak bisa menahan tawa. Mereka berdua memang tidak pernah bisa berhenti berbuat konyol. Tetapi, suasana yang mereka ciptakan itu justru membuat beberapa santri yang sedang berjalan di depan mereka menatap dengan heran. Mereka bertanya-tanya apakah kedua saudara kembar ini memang serius atau hanya bercanda. Setelah sholat, saatnya untuk mengikuti kajian agama di ruang besar.
Di ruang yang penuh dengan santri dari berbagai daerah itu, Sandi dan Rudi langsung duduk di bangku depan, meskipun sebenarnya mereka lebih suka duduk di belakang untuk bisa bercanda tanpa terlihat oleh para ustadz. Namun, tak lama setelah duduk, masalah mulai muncul. Ustadz yang memberikan kajian itu adalah seorang yang sangat serius dan penuh wibawa. Saat beliau mulai menyampaikan materi, Sandi dan Rudi mulai merasakan betapa seriusnya suasana itu. Rudi yang sepertinya tidak tahan untuk diam, mulai mengeluarkan berbagai pertanyaan yang aneh. Ustadz, kalau kita bawa makanan ke dalam pesantren, itu berarti kita bisa lebih pintar, nggak? Tanya Rudi dengan wajah penuh kepolosan. Sandi yang sudah menebak pertanyaan seperti itu akan keluar dari mulut Rudi, langsung menundukkan wajahnya, berusaha untuk menyembunyikan senyumnya. Namun, beberapa santri yang duduk di sekitarnya, termasuk ustadz, tampak bingung dan canggung. "Rudi, jangan bikin malu dong," bisik Sandi pelan, berusaha mengingatkan saudaranya yang tidak pernah berhenti membuat kehebohan. "Tapi kan itu pertanyaan serius, San," jawab Rudi, masih polos. "Gue cuma pengen tahu, kalau makan bakso bisa bikin otak kita lebih encer. Kenapa nggak coba ya?" Ustadz yang sedang menjelaskan kajian itu menatap mereka dengan wajah yang masih terlihat serius, meskipun beberapa santri lainnya mulai tertawa kecil. "Itu bukan pertanyaan yang sesuai dengan materi kita, Nak. Mari kita fokus pada kajian ini." Sandi yang merasa malu, langsung menoleh ke Rudi dengan tatapan penuh peringatan. Rudi pun akhirnya diam, meskipun masih terlihat sedikit bingung dengan reaksi ustadz. Pagi itu, meskipun Rudi sempat membuat kekacauan, mereka tetap melanjutkan kegiatan dengan tertib. Namun, kejadian itu hanyalah permulaan dari serangkaian kejadian aneh yang terus berlangsung. Pada siang hari, mereka diminta untuk mengikuti kegiatan fisik seperti olahraga dan latihan baris berbaris. Rudi, yang tidak terlalu suka berolahraga, mencoba mencari celah untuk menghindari kegiatan tersebut. Dia tahu kalau dia tidak akan bisa mengikuti latihan dengan baik. Sandi, di sisi lain, berusaha untuk menjadi santri yang disiplin. Dia mengikuti instruksi dengan serius, namun selalu ada celah untuk kekonyolan. Saat latihan baris berbaris, Rudi malah mengubah langkahnya menjadi tarian funky yang aneh, mengundang gelak tawa dari teman-teman santri lainnya. "Rudi, lo ngapain? Itu kan baris berbaris, bukan flash mob," Sandi berteriak. Rudi hanya tertawa keras. "Gue kan cuma mau nambahin variasi. Bosan, San? Mending gue jadi bintang musik daripada jadi tentara." Tentu saja, kejadian itu membuat suasana semakin kacau. Beberapa santri yang berada di belakang mereka mulai tertawa geli, sementara ustadz yang memimpin latihan hanya bisa menggelengkan kepala, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Namun, suasana yang aneh dan penuh kekacauan ini ternyata semakin membuat Sandi dan Rudi lebih dikenal di pesantren. Meskipun seringkali mereka menjadi bahan tertawaan, mereka tidak pernah berhenti membuat suasana menjadi lebih hidup. Mereka tetap menjadi diri mereka sendiri, meskipun dengan segala kebodohan yang ada. Kekacauan lainnya terjadi saat sesi makan malam. Sandi dan Rudi, yang sudah lapar setelah seharian mengikuti berbagai kegiatan, tiba di ruang makan dengan semangat. Namun, saat mereka duduk di meja makan, mereka langsung membuat kehebohan dengan cara yang tak terduga. "Gue rasa kalau piring ini lebih besar, gue bisa makan lebih banyak," kata Rudi dengan serius sambil menatap piring makanannya yang terbilang besar. Sandi yang mendengar itu langsung tertawa. "Emangnya, makan lebih banyak bisa bikin kita jadi lebih pintar, ya?" Rudi hanya mengangkat bahunya, tidak tahu jawabannya. Pokoknya, kalau piringnya gede, makanannya juga lebih enak. Mereka berdua pun mulai menikmati makan malam dengan penuh canda tawa, membuat suasana makan di pesantren itu sedikit lebih hidup daripada biasanya.
Disinilah Sandy dan Rudy mulai memahami bahwa hidup di pesantren mungkin tidak selalu seperti yang mereka bayangkan, tetapi dengan kekonyolan dan semangat petualangan mereka, semuanya tetap bisa terasa menyenangkan. Hari demi hari berlalu, dan Sandy serta Rudy semakin terbiasa dengan kehidupan di pesantren. Meski tidak pernah bisa jauh dari kekacauan dan kehebohan yang mereka ciptakan, keduanya mulai menemukan sisi positif dari kehidupan pesantren yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Namun, seperti biasa, mereka selalu berhasil menemukan cara untuk mengubah setiap kegiatan menjadi momen yang penuh tawa dan kejutan. Suatu pagi, saat mereka sedang duduk di ruang kelas untuk mengikuti pelajaran agama, Sandy merasakan bahwa dia sudah mulai bisa mengikuti alur pelajaran dengan baik. Dia mulai mengerti betapa pentingnya disiplin dan fokus dalam belajar. Namun, Rudy tetap menjadi Rudy yang sulit untuk diam. PSST, San, bisik Rudy dengan suara pelan sambil melihat ke sekeliling. Ada apa lagi, Rudy? Sandy menjawab sambil berusaha fokus pada penjelasan Ustadz yang sedang menerangkan materi. Lo lihat nggak tuh, San? Tanya Rudy sambil menunjuk ke arah teman mereka yang sedang duduk di barisan depan. Dia bawa buku besar, kayaknya dia mau baca novel atau apa, ya. Sandy yang mulai merasa sedikit kesal dengan kebiasaan Rudy yang tidak pernah bisa diam itu hanya bisa menghela napas. Rudy, kita lagi di kelas. Fokus, dong. Tapi Rudy tidak berhenti. Gue cuma pengen tahu, apa yang mereka baca. Kalau novel itu seru, gue mau juga bawa. Rudy, ini bukan waktu yang tepat buat nonton film atau baca novel, bro, jawab Sandy sambil berusaha menenangkan Rudy. Namun, entah kenapa, kebiasaan Rudy ini malah membuat teman-teman di sekitar mereka mulai tertawa diam-diam. Bahkan, Ustadz yang mendengarnya pun sempat mengalihkan perhatian dan bertanya dengan nada setengah serius. Saudara Rudy, ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami semua? Tanya Ustadz, matanya menatap tajam ke arah mereka berdua. Rudy, dengan gaya polosnya, hanya tersenyum dan menjawab, "Nggak ada, Ustadz. Gue cuma mikir, kalau di kelas ini bisa sambil baca novel, enak kali ya." Suasana kelas yang sebelumnya sangat serius tiba-tiba terpecah dengan tawa kecil dari teman-teman santri. Ustadz pun hanya bisa menggelengkan kepala, sambil melanjutkan pelajaran dengan sedikit tertawa. Setelah kejadian itu, Sandy dan Rudy mulai merasa lebih diterima oleh teman-teman di pesantren. Tentu saja, mereka tetap saja menjadi pusat perhatian dengan segala kekonyolan mereka, tetapi anehnya, mereka mulai merasa lebih nyaman dan dihargai. Hal itu membuat mereka lebih semangat dalam menjalani kegiatan pesantren. Namun, kejutan terbesar datang ketika mereka harus menghadapi ujian pertama mereka. Ujian ini bukan hanya ujian teori, tetapi juga ujian praktek yang menguji seberapa baik mereka telah mempelajari berbagai hal di pesantren, termasuk ibadah, adab, dan disiplin. Tentu saja, Rudy tidak terlalu merasa siap, sementara Sandy, meskipun sudah belajar dengan cukup baik, masih merasa ada kekhawatiran di dalam dirinya. Pada hari ujian, Sandy berusaha menjaga ketenangan, namun Rudy kembali menjadi sosok yang membuat situasi jadi semakin tidak terkendali. Aduh, San, gimana nih? Gue lupa doa yang itu, San. Apa coba? Doa saat makan kan? Tanya Rudy dengan panik. Sandy yang sudah tahu kebiasaan Rudy yang sering lupa di saat-saat penting, langsung mengingatkan. Rudy, kan lo udah hafal, coba ingat lagi. Bismillah, Allahumma barik lana. Ya ampun, kok lupa sih gue, jawab Rudy dengan wajah kesal, berusaha mengingat-ingat lagi. Bismillah, Allahumma, apa ya, San? Kok gue kayak hilang ingatan gini? Melihat Rudy yang panik, Sandy hanya bisa tersenyum. Santai, bro. Kita kan sudah belajar. Jangan stres, nanti malah jadi lupa.
Rudi akhirnya menghela napas, dan dengan percaya diri mencoba mengucapkan doa itu, meskipun terdengar sedikit melenceng dari yang sebenarnya. Bismillah, Allahumma. Ya udah deh, semoga benar, jawab Rudi dengan berusaha yakin. Pada akhirnya, meskipun penuh dengan kegaduhan dan kekonyolan, Sandi dan Rudi berhasil melalui ujian tersebut. Sandi mendapat nilai yang cukup baik, sementara Rudi, hasilnya mungkin bukan yang terbaik, tetapi setidaknya dia berhasil membuat semua orang tertawa dengan kepolosan dan keceriaannya. Di luar ujian, kehidupan pesantren bagi mereka semakin terasa seperti rumah. Mereka tidak hanya belajar tentang agama dan adab, tetapi juga menemukan banyak pelajaran berharga dalam perjalanan mereka. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di halaman pesantren, menikmati udara sore yang segar, Sandi mengajak Rudi untuk berbicara lebih serius. Rudi, kita udah lama di sini, ya. Lo mulai ngerasa betah nggak sih? Tanya Sandi dengan serius. Rudi yang biasanya tidak pernah serius, kali ini tampak berpikir sejenak. Iya, San, gue mulai suka di sini. Meski gue sering bikin kekacauan, tapi orang-orang di sini baik-baik. Rasanya kayak keluarga, walaupun kadang lo pengen ngomong gitu. Sandi tersenyum. Maksud lo? Kayak kadang pengen ngomong. Gue tuh kembar, lo harus ngerti gue banget. Tapi ya udahlah, orang-orang juga mulai ngerti kita kok, jawab Rudi dengan santai. Sandi tertawa. Kita nggak bisa selamanya ngandalin kekonyolan, bro. Tapi yang penting kita tetap jadi diri kita sendiri. Rudi mengangguk setuju. Iya, San. Gue juga akhirnya ngerasain, meski banyak kekacauan, kita jadi lebih banyak belajar di sini. Mungkin kekonyolan itu yang bikin pesantren ini jadi lebih hidup. Pada akhirnya, Sandi dan Rudi menyadari bahwa meskipun mereka selalu menghadirkan kekacauan dan tawa di sekitar mereka, pesantren ini mengajarkan mereka tentang disiplin, persahabatan, dan tentu saja, tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh tawa meskipun dalam kesulitan. Mereka berdua mungkin tidak akan pernah menjadi santri yang sempurna, tetapi mereka adalah santri yang belajar untuk menghargai setiap momen, baik yang penuh tawa maupun yang penuh pelajaran berharga. Dan begitulah kisah dua saudara kembar yang mondok di pesantren luar kota, satu kisah penuh kekonyolan, tawa, dan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan.